Baik, kita masuk hadis selanjutnya 320. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa hatta idha faraga minhum qamatir rahim. Faqalat hadha maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Qala na'am, ama tardawna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala. Qala fadhalika laki. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluk sehingga ketika dia telah selesai menciptakan mereka, berdirilah rahim lalu berkata, ini adalah tempat yang berlindung kepadamu dari pemutusan rahim atau kekeluargaan. Allah Ta'ala menjawab, ya, tidakkah kamu rela, hai rahim. Allah bicara dengan rahim sendiri. Rahim itu adalah makhluk Allah SWT juga. Kalau aku, kata Allah, hanya besar kata ganti Allah, menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu. Rahim menjawab, ya. Allah Ta'ala berfirman, itulah bagianmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bacalah jika kalian mau, maka apakah sekiranya jika kalian berkuasa, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Bagi teman-teman yang pegang buku, di situ tentu ada ya footnote ya, ada footnote di situ. Dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan jika kalian berkuasa yaitu memegang berbagai urusan orang-orang, punya kedudukan, ya, sehingga mereka sudah punya jabatan, punya jenjang pendidikan, punya harta, punya rumah mewah, mereka putus silaturahim. Nah, ini ancamannya. Jadi tidak boleh orang seperti itu, justru dia harus gunakan demi untuk kebaikan. Kemudian juga potongan dari firman Allah dari sabda firman Allah SWT tadi, dan mereka ditulikan pendengarannya, maksudnya mereka tidak mau mendengar lagi kebenaran. Jadi bukan berarti tidak bisa dengar sama sekali, mereka dengar tapi mereka tidak bisa lagi ya untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba ya merincikan sabda Nabi SAW ini. Allah Subhanahu Wa Taala pada saat menciptakan seluruh makhluk, dan makhluk itu bukan hanya sekedar yang kita bisa lihat dengan mata kita seperti misalnya manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Tapi ada yang lain. Ada yang lain. Yang lain itu seperti misalnya ya, tidak nampak. Di antaranya sifat-sifat kita, perilaku kita. Ya. Semua itu Allah ciptakan. Di antaranya rahim sendiri. Jadi kita kalau melakukan silaturahim berarti kita sedang melakukan satu perbuatan yang Allah SWT ya, ciptakan perbuatan itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Terbukti dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi SAW pada saat Allah sudah selesai menciptakan seluruh makhluk, maka berdirilah rahim. Bagaimana bentuknya Allahu a'lam. Tapi rahim mengatakan, ya Allah, bagaimana kedudukan orang yang memutusku? Ada hubungan kekerabatan tapi tidak mau dilanjutkan gitu ya. Maka berkatalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah kau mau aku menyambung dengan orang yang menyambungmu dan memutus hubungan dengan orang yang memutusmu? Maka kata rahim, iya. Maka Allah SWT mengatakan padanya, itu bagian darimu. Artinya orang kalau selalu peduli dengan kekerabatan, ya, misalnya kedua orang tuanya, kakek neneknya, paman-pamannya, tantenya, sepupunya, semua ini ya, saudara-saudaranya, semua ini teman-teman sekalian adalah rahim. Dan kalau orang peduli dengan mereka, maka secara otomatis Allah pun akan menyambung hubungan dengannya. Maksudnya Allah akan penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tapi kalau dia putus rahim tersebut, maka Allah pun akan memutus dengan dia. Lalu Nabi SAW merincikan apa yang dimaksud dengan diputus oleh Allah SWT. Beliau membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi berbunyi, dan
maka terjemahnya, maka apakah sekiranya jika kamu berkuasa, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan. Begitu sudah punya jabatan, punya nama, akhirnya sudah, ya, tidak mau tahu lagi kerabatnya, tidak mau tahu lagi hubungan kekerabatan yang harusnya dia bisa jaga, ya. Nah, ini satu hal yang luar biasa sebenarnya, banyak terjadi fenomenanya, ya. Tadi sudah saya kasih contoh, ada yang lebih parah, mereka merusak hubungan dengan kedua orang tua, bahkan sampai membunuh orang tuanya, ya. Ada juga yang memutus saudaranya, ada yang memutus pamannya, ada yang memutus, ya, ponakan-ponakannya. Ini semua hal-hal yang harus diperhatikan. Dalam riwayat Bukhari ditambahkan, tentu di sini dalam ayat tadi belum saya selesaikan, surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Kata Nabi SAW, bacalah kalau kalian ingin, orang yang memutus silaturahim itu pasti akan dihukum oleh Allah SWT, dan kalau yang menyambung Allah akan sambung hubungan dengannya. Firman Allah SWT, maka apakah sekiranya jika kalian berkuasa, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Makna laknat, diangkat berkah hidupnya, lalu dibuat tuli pendengarannya. Maksudnya tidak akan bisa mendengarkan lagi kebenaran. Jadi kalau Anda, masalah-masalah Anda hadapi, Anda coba muhasabah. Pertama sekali Anda coba cek hubungan Anda sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah bagus belum. Kemudian setelah itu hubungan dengan kerabat-kerabat. Nah, ini penting, hubungan dengan kerabat-kerabat. Karena hubungan sama kerabat baik, maka akan baik insya Allah. Biidznillah, ya. Karena ini bahkan kita bisa menerima kebenaran-kebenaran nanti pada saat ya, disampaikan. Allah SWT tidak tulikan pendengaran, tapi Allah akan tulikan orang yang memutus silaturahim. Selanjutnya hadis nomor 300, masih ada dalam riwayat Bukhari lanjutannya. Faqala Allah Ta'ala, man wasalaki wasaltu wa man qata'ati qata'tuhu. Man qata'aki qata'tuhu. Maka Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menyambungmu, maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutusmu, maka aku akan memutusnya. Ya. Ini makna daripada rahim tadi. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan masuk ke hadis nomor 321 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummaka atau ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya, ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Maksudnya aku prioritaskan pada saat butuh bantuan-bantuan. Maka beliau SAW menjawab, ibumu. Lalu dia berkata, kemudian siapa? Beliau mengatakan, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Kata Nabi SAW, ibumu, 3 kali. Lalu kemudian dia berkata lagi, kemudian siapa? Lalu Nabi SAW mengatakan, ayahmu. Nah. Saya baca dulu riwayat yang lain juga ada, mirip dengan ini baru kita jelaskan insya Allah. Yaitu berbunyi, ya Rasulullah, orang itu mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni suhbati? Qala ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuka, thumma adnaka adnak. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku? Beliau menjawab, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian orang yang terdekat denganmu, lalu orang yang terdekat denganmu. Imam Nawawi menuliskan, as-sahabah semakna dengan as-suhbah, artinya perlakuan. Kalimat thumma abaka, kemudian ayahmu dibaca, ya, seperti kalau asumsinya thumma bir abak, kemudian perlakukan baik ayahmu. Hadis ini teman-teman sekalian perlu kita rincikan, yang dimaksud adalah perlakuan. Misal seorang anak diminta tolong oleh ibunya, mengatakan, nak tolong ambilin saya air itu. Si ayah mengatakan, nak tolong ambilin ayah air itu. Ibu mengatakan, ayah juga mengatakan. Siapa yang didahulukan? Ibu. Ya. Dalam pelayanan ibu. Tetapi saya melihat di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali orang yang menyalahgunakan hadis ini. Terutama di kalangan ibu-ibu. Ya. Bentang-bentang dia sudah status ibu, lalu dia mengatakan, ingat nak ya, ibumu, ibumu, ibumu. Selalu begitu. Jadi seakan-akan tidak apa-apa kok kurang ajar sama ayahmu. Dan itu banyak terjadi. Padahal sebenarnya butuh rincian. Ini dalam pelayanan.
Ada hal-hal yang tidak boleh sama sekali ibu ikut campur. Seperti misalnya masalah penisbatan nama. Tetap anak itu dinisbatkan kepada ayahnya. Tidak mungkin pindah ke ibu walaupun ibu mengandungnya 9 bulan. Kemudian juga wali pernikahan bagi anak perempuan. Ini banyak terjadi nih. Kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni wali wa fanikahuha batil. Perempuan manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayahnya, maka nikahnya batal. Jadi walaupun ibunya setuju 1000 kali, tetap nggak bisa. Banyak laki-laki begitu ya. Pada saat dia melamar kepada seorang ayah, calon dia, gitu kan, kemudian ditolak, maka dia beralih ke ibunya. Lalu ibunya mungkin karena kurang pemahaman agama ibu si anak perempuan, lalu kemudian mengiyakan, merestui, lalu kemudian terjadi pernikahan walaupun si ayah tidak setuju. Ini nikahnya batal, perzinahan. Nabi SAW mengulangi sampai 3 kali, batal. Dan dalam sebuah hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi, Imam Adzabi rahimahullah dalam kitab dosa-dosa besar beliau adalah yang berbunyi, siapa yang membenci ayahnya dia telah kufur. Jadi jangan sampai salah faham, ya. Dalam pelayanan kita dahulukan ayah, tapi jangan lupa. Pelayanan kita dahulukan ibu, tapi jangan lupa. Kalau semestinya kita mendahulukan si ibu dalam pelayanan, tapi ayah juga punya hak-hak syar'i. Ini penting sekali. Ya. Jangan sampai Anda durhaka pada ayah hanya karena pemahaman yang keliru terhadap hadis ini. Ya, sekali lagi dalam pelayanan, itu penting sekali. Hadis selanjutnya 322 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, ragama anf man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Artinya sungguh hina, kata Nabi SAW, sungguh hina. Nabi ulangi lagi, sungguh hina sampai 3 kali. Ada footnote nomor 321 di bawah, ragama anfu fulan, ya, kalimat ini sungguh hina ini artinya adalah hidung si fulan menempel dengan tanah. Ini merupakan kiasan yang menunjukkan kehinaan. Jadi orang Arab kalau mau membahasakan orang itu terhina, dia mengatakan hidungnya tertempel dengan tanah. Ini mirip dengan sabda Nabi SAW, ragama anfu mri'in man idza sami'tu dzukira inda wa lam yusallim alayya. Sungguh terhina seseorang yang mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, di hadapannya, kemudian dia pun tidak mengucapkan salam kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Ini sama. Maka Nabi SAW ulangi 3 kali. Sungguh terhina. Siapa ini? Kata Nabi SAW, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya saat lanjut usia. Kalau muda biasanya orang dapatkan gitu kan. Tapi pada saat kita sudah mulai besar, orang tua kita pasti sudah tua. Baik salah satunya maupun keduanya. Tetapi orang itu tidak masuk surga karena keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita teman-teman sekalian tentang masalah bagaimana seseorang di antara kita itu akan mendapatkan surga hanya, atau salah satu solusinya, jalan terbaik adalah dengan bakti kepada orang tua. Mereka adalah kunci daripada ya, kita bisa masuk ke dalam surga. Tentu dengan beriman kepada Allah SWT. Kalau orang kafir tidak bisa walaupun dia bakti sama orang tuanya ya. Tapi di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat bahwasanya dijamin oleh Nabi SAW pemahaman hadis ini ya. Terhina orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tua kemudian tidak membuatnya masuk dalam surga. Maksudnya seharusnya bisa membuat dia masuk dalam surga dengan cara berbakti. Banyak kisah masyhur dengan masalah ini. Ya, kita sudah tahu kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Kemudian mereka nggak bisa keluar karena hujan deras. Habis itu apa yang terjadi? Masing-masing mengatakan kita cerita sekarang. Kita sampaikan apa yang terbaik dari amal-amal kita. Ya. Salah satunya mengatakan, saya ya Allah pernah punya orang tua yang saya selalu kalau pulang habis gembala kambing, saya perahkan susu buat mereka. Kemudian saya pun ya memberikan susu itu kepada mereka berdua. Satu hari saya pernah pulang, ternyata mereka sudah tidur dan saya tidak ingin mengganggu tidur mereka. Maka saya pun memegang dari malam sampai pagi, sampai mereka bangun.
Setelah itu saya pun menyodorkan susu tersebut. Ya. Dalam beberapa riwayat yang lain, kalau saya tidak salah pernah saya baca itu, sampai anak saya pun menangis merengek karena kelaparan di bawah kaki saya, tapi saya tidak memberikan, sampai kedua orang tua saya berikan terlebih dahulu. Ya, pada saat itu mereka atau orang ini mengatakan, ya Allah, kalau seandainya itu yang saya kerjakan adalah baik, ya, amal soleh yang bisa engkau terima, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Maka pecahlah batu tersebut, ya, yang membantu mereka nanti bisa keluar, walaupun memang ketiga-tiganya harus menyebutkan dulu. Yang satu juga kisah masyhur sudah, ini sudah sering kita ulangi juga ya. Yang satu itu karena pernah menyukai seorang wanita, kemudian dia sangat jatuh cinta dan dia berapa kali menawarkan untuk berzina, tapi perempuan ini nolak. Satu waktu karena perempuan ini butuh uang, akhirnya datang terpaksa menyerahkan diri. Kemudian perempuan itu mengatakan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya, gitu kan. Maksudnya jangan berzina. Maka saya pun tinggalkan. Akhirnya Allah pun juga memecahkan batu, tapi belum bisa keluar. Nanti yang ketiga, punya seorang pegawai, ya, yang tiba-tiba pergi, kemudian gajinya disimpan oleh atasannya atau pemilik peternakan tersebut, lalu dia belikan beberapa hewan ternak, lalu dia ternakkan. Niatnya karena lillahi ta'ala, memperbanyak hewan ternak pegawainya tadi. Ya, setelah beberapa tahun datang pegawai tersebut mengatakan, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, berikan hak saya dulu yang pernah saya belum ambil, gitu ya. Maka dia pun berkata, apakah kau lihat lembah itu? Kata dia, iya, penuh dengan hewan-hewan ternak. Kata dia, itulah gajimu dulu, saya berikan hewan ternak, lalu sekarang berkembang biak. Ambillah. Maka dia pun mengambil tanpa menyisakan satu ekor pun sebagai balasannya. Kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Maka pecahlah batu tersebut setelah tiga-tiganya. Yang satu cerita tentang bakti tadi kepada orang tuanya, yang satu cerita tentang perzinahan yang tidak terjadi, kemudian yang satu lagi cerita tentang bagaimana pegawainya yang dia berikan haknya, bahkan dia memperbanyak gajinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memecahkan batu yang menutup gua dan mereka bisa keluar. Nah, ini termasuk juga dalam bahasan kita tentunya, ya. Ini bahasan penting teman-teman sekalian. Ya, Nabi SAW betul-betul membahasakan sampai 3 kali terhina. Banyak anak-anak begitu, kalau ibunya, ayahnya telepon, mereka malah merasa gelisah. Sudah ya ayah, sudah ibu ya, dimatikan. Tapi kalau partner bisnisnya, teman-temannya, mereka luar biasa pedulinya. Islam menolak semua itu. Saya dulu pernah punya seorang dosen di waktu masih S1 di Madinah. Saya ingat benar, beliau pernah cerita waktu itu beliau datang ke Eropa. Saya lupa apakah itu untuk daurah, pesantren kilat, atau memang beliau datang sama keluarganya. Intinya dia bilang, saya di Jerman, kemudian saya mau menyeberang jalan. Kemudian ada satu nenek sudah sangat tua, rambutnya putih, ya, sudah bungkuk. Dan tidak ada satupun, ya, mobil yang memberikan kesempatan dia untuk berhenti untuk memberikan dia jalan. Sampai akhirnya kata dosen kami ini, saya pun datang, saya kebetulan sama istri saya, lalu istri saya memegang tangan si nenek tadi, tanpa kita melihat ini orang muslim atau bukan, karena memang Islam mengajarkan seperti itu. Lalu kami pun menahan mobil, sampai akhirnya kami bisa menyeberangkan. Lalu nenek itu atau ibu itu menangis. Dia mengatakan, hampir tiap hari saya lakukan ini, sampai saya harus menunggu lama. Ya, mobil itu ada yang berhenti, baru kemudian saya bisa memotong jalan, dia bilang. Siapa kalian ini ditanya? Maka diperkenalkanlah kami dari Saudi dan kami adalah seorang muslim. Lalu ditanya sama nenek tersebut, kenapa kalian lakukan ini? Kata dia, karena kami dianjurkan dalam agama Islam untuk menghormati orang yang lebih tua. Apalagi anda seperti ibu kami. Maka dia pun sedih. Ya, pada saat itu, Allahu a'lam, saya lupa apakah dia masuk Islam atau tidak. Tapi yang jelas, pada saat itu dia kagum dengan Islam, bagaimana Islam menganjurkan kita untuk menghormati orang tua. Orang tua kita makin tua teman-teman, sebagaimana dalil tadi kita bacakan, justru makin kita bakti sama mereka. Makin dia rewel, makin banyak kebutuhannya, makin kita berbakti. Dan itu hal yang luar biasa di dalam agama